Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode numerik. Ini antara lain bahan bacaannya, dan kita akan bahas atau lihat tentang metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Jadi ada 3 tipe persamaan diferensial parsial, itu yang eliptik, ada tipe parabolik, dan ada tipe hiperbolik ya. Nah, nanti kita batasi cuma 2 dimensi, itu hanya supaya visualisasinya di layar ini yang cuma 2 dimensi itu bisa dilakukan ya. Secara umum bisa berlaku untuk 3 dimensi. Kita lihat dulu pertama persamaan diferensial eliptik. Ini bentuk umumnya, yaitu ini disebut sebagai source ya. Jika source-nya tidak ada, maka menjadi persamaan Laplace ya. Untuk kasus 2 dimensi, saya ambil cuma X dan Y, maka persamaan diferensial menjadi seperti itu. Nah, kita lakukan finite differences. Jadi ini semua diferensial diubah menjadi diferensial secara numerik ya, dan kemudian saya sederhanakan, label-labelnya disingkat menjadi seperti ini untuk yang X, untuk yang Y, seperti itu. Nah, yang suku kanan ini kemudian dimasukkan ke persamaan diferensial. Nah, kita rapikan dan didapat seperti itu. Jadi di sini kita akan lihat yang dicari adalah distribusi spasial dari fungsi psi ini. Distribusinya dalam bidang XY seperti apa? Langkahnya pertama kita buat grid pada bidang XY. Nah, lebar jaraknya sebut saja H, seperti ini ya. Kemudian tentunya untuk mendapatkan solusi yang unik, kita harus tahu syarat batasnya. Jadi anggap syarat batasnya sudah diketahui. Jadi nilai-nilai di tepi-tepi sini sudah diketahui. Nah, dicari nanti nilai yang di tengah sini ya. Itu tadi rumusnya, dan kalau kita lihat rumus ini, kita bisa buat seperti ini. Berarti untuk mencari nilai di titik IJ ini dibutuhkan 4 nilai tetangga terdekatnya ya. Nah, kita bisa nyari mulai dari sini ke sini, ke kanan, naik lagi ke atas ke kanan, atau bisa saja kita mencari ke atas, geser ke kanan ke atas, seperti itu. Jadi mau mulai dengan X dulu baru Y, atau sebaliknya, itu sama saja ya. Nah, coba kita lihat ilustrasinya ini. Jadi di sini saya mencari di sepanjang sumbu Y dulu untuk X tetap, kemudian bergeser ke X berikutnya dan dicari di sepanjang sumbu Y ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat ketika mencari nilai yang di sini itu dibutuhkan 4 tetangga terdekat, yaitu ini, dan ini. 2 ini sudah diketahui ya, karena kebetulan ini syarat batas, tapi 2 ini belum diketahui. Jadi sesungguhnya nilai ini tidak bisa dicari. Jadi bagaimana pemecahannya, itu kita gunakan nilai awal yang kita tebak ya. Jadi ada nilai awal yang ini kita tebak, kita kasih nilai inisial supaya ini bisa dihitung. Tanpa diberi nilai inisial tentunya kita nggak bisa hitung. Jadi kita beri nilai inisial, ini semua kita beri nilai inisial, kemudian dengan begitu kita bisa jalankan perhitungannya. Nah, tentunya yang didapat tidak bisa kita yakini benar ya, karena kan dia dihitung berdasarkan nilai yang kita tebak.
Jadi apa yang dilakukan, ini dilakukan berulang-ulang ya. Berangkat dari nilai tebakan, ini dihitung, dapat satu iterasi, kemudian diulangi lagi menggunakan hasil iterasi sebelumnya, ini dihitung ulang. Begitu seterusnya, iterasi diulang berkali-kali sampai suatu saat selisih nilai dua iterasi yang berturutan itu sangat kecil ya. Nah, kalau itu sudah dicapai, kita bisa berhenti, iterasi dihentikan, dan nilai yang terakhir diperoleh itu bisa dianggap sebagai hasil dari perhitungan ini. Seperti itu idenya. Kini kita lihat persamaan diferensial parabolik ya, bentuk umumnya seperti itu. Ini juga source ya, jika tidak ada source maka ini sama dengan 0. Ini orang kenal juga sebagai persamaan difusi atau nanti persamaan aliran kalor ya. Biasa aplikasinya dipakai untuk itu. Ambil supaya bisa ditampilkan di layar, ambil dua dimensi, berarti satu spasial dan satu temporal ya. Lakukan finite differences. Ini turunan kedua, turunan pertama, ini dimasukkan kembali ke persamaan asal, kita rapikan, kita geser-geser ke kanan, yang perlu digeser diperoleh seperti ini. Nah, kali ini yang dicari adalah untuk tiap posisi X tertentu, itu kita lihat evolusinya, perubahan nilai psi terhadap waktu seperti apa ya. Jadi di sini untuk X itu indeksnya adalah I, untuk T indeksnya adalah C ya. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita buat grid. Ini ada sumbu X, sumbu waktu, dan karena ini X ini waktu, maka lebar gridnya tidak harus sama ya. Seperti biasa, kita juga harus tahu syarat batasnya. Nah, jadi anggap di sepanjang sumbu X ini pada waktu awal itu nilainya diketahui. Kemudian di ujung-ujung daerah yang diamati dari waktu ke waktu nilainya diketahui. Di ujung X0 sini sama di ujung X tertentu ini dikasih tahu. Itu sebagai syarat batas. Sekarang kita hitung sesuai rumus tadi. Jika kita lihat ini untuk menghitung nilai di suatu tempat di waktu berikutnya, dibutuhkan nilai di 3 tempat yang terdekat tapi di waktu sebelumnya ya. Ini ke atas ini kan sumbu waktu. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya itu seperti ini. Nah, ini bergeraknya nggak ada pilihan, hanya ada satu ya. Jadi kita pilih satu waktu tertentu, kita cari sepanjang sumbu X, kemudian kita maju lagi ke waktu berikutnya, cari sepanjang sumbu X, seperti itu. Ya, dan di sini ketika mencari titik ini, semua informasi yang diperlukan sudah ada. Jadi tidak perlu nebak-nebak seperti tadi ketika menyelesaikan persamaan diferensial eliptik ya. Jadi ketika mencari ini sudah diketahui, maka ini bisa dihitung. Bergeser ke sini ini diketahui, maka ini bisa dihitung. Kemudian kita maju ke waktu berikutnya, ini semua sudah dicari, sehingga dua titik ini dalam gambar ini juga bisa dihitung karena nilai-nilai ini sudah diketahui, sudah dihitung sebelumnya. Ya, begitu seterusnya kita cari sampai waktu yang kita tentukan, atau apabila kasusnya adalah tidak ada source, maka suatu saat nilai psi di waktu tertentu ini tidak lagi berubah.
sudah dicapai keadaan yang konstan, nilainya nggak berubah lagi. Nah, pada saat itu kita bisa hentikan hitungan. Jadi kita bisa juga lakukan pemeriksaan seperti ini. Apakah nilai psi di suatu posisi di waktu berikutnya itu masih berubah dari waktu sebelumnya atau tidak? Jika sudah tidak berubah secara signifikan, kita bisa hentikan. Nah, terakhir kita lihat persamaan diferensial hiperbolik. Ini bentuk umumnya seperti itu. Ini kalau kita kasusnya tidak ada source, maka ini menjadi contohnya persamaan gelombang bebas ya. Dalam dua dimensi, ambil satu dimensi spasial dan ini waktu, kita lakukan finite differences. Jadi selalu caranya serupa. Ini dimasukkan ke atas dan kita dapat rumus akhir seperti itu. Di sini juga sama, yang dilihat adalah evolusi. Jadi perubahan nilai psi di suatu posisi X dalam hal ini dari waktu ke waktu seperti apa. Nah, kita lihat lebih lanjut tentang rumus ini. Untuk J sama dengan 0 ya. Jadi ini rumusnya adalah J plus 1. Kenapa J plus 1? Jadi yang dicari adalah waktu berikutnya. Jadi ketika J sama dengan 0, berarti kita mencari waktu berikutnya yang pertama. Misalkan kita start dari hari ini, maka yang dicari adalah besok nilainya seperti apa gitu ya. Jadi kita masukkan J sama dengan 0, berarti kita hitung nilai psi untuk waktu berikutnya satu step ya. Dari waktu T0, dari waktu sekarang misalkan. Jadi untuk J sama dengan 0, maka kita masukkan J sama dengan 0, diperoleh rumusnya seperti ini. Nah, ada masalah di sini, yaitu ini ada indeks waktunya adalah min 1. Jadi ketika J sama dengan 0 itu adalah T sama dengan 0, anggaplah sekarang atau hari ini. Jadi ketika indeks waktunya 1, berarti ditanya besok nilainya seperti apa. Tapi dibutuhkan informasi nilai psi di waktu kemarin ya. Anggap stepnya 1 hari misalkan itu ya. Nah, kita tidak punya ini data ini ya. Yang kita tahu data mulai sekarang hari ini, kemarin tidak tahu. Jadi caranya seperti apa? Maka ada syarat batas tambahan lagi yang harus diketahui. Jadi turunan pertama terhadap waktu dari psi ini untuk semua X pada waktu awal itu harus diketahui ya. Jadi ini pada waktu awal diketahui, anggaplah nilainya B ya. Untuk macam-macam posisi I, maka nilainya ada BI. Nah, kita tahu bahwa diferensial satu kali ini secara numerik bisa dikerjakan seperti ini ya. Jadi di sini ada psi I, min 1. Maka ini bisa dipisahkan, ditaruh di kiri, yang lain taruh di kanan, sehingga kita dapatkan nilai psi I min 1. Nah, ini kemudian kita masukkan ke atas sini ya, sehingga kita dapat lihat di sini untuk J sama dengan 0, sekarang rumusnya berbeda dari rumus umum, bahwa di suku yang ini diganti oleh dua suku ini. Dan kali ini tidak lagi diperlukan data kemarin untuk menghitung nilai psi besok. Yang dibutuhkan adalah informasi hari ini ya. Indeks waktunya semua ini adalah 0, 0, 0 gitu. Jadi semua informasi yang diperlukan kita punya ya.
Untuk waktu berikutnya maka tidak ada masalah, kita bisa gunakan rumus umum yang diperoleh di awal sini ya. Jadi rumus yang satu ini hanya khusus untuk J sama dengan 0 ya, untuk waktu satu step yang pertama. Nah, langkahnya serupa seperti sebelumnya, kita buat grid ini untuk X dan ini untuk T. Lebar gridnya tidak harus sama, kemudian kita juga tahu syarat batasnya di sepanjang sumbu X untuk waktu awal dan di sepanjang sumbu T untuk ujung-ujung daerah yang diamati. Nah, kita cari nilai besarannya, ada dua rumus di sini. Yang pertama ini khusus untuk mencari nilai ini, satu step waktu pertama ya. Kalau dibuat ilustrasinya, titik ini dicari membutuhkan 3 data di waktu sebelumnya, 3 data dari tetangga terdekat di waktu sebelumnya. Jadi misalkan cari titik ini, maka dia akan butuh data 3 ini, dan ini sudah diketahui. Sementara untuk waktu berikutnya, mulai dari titik ini sampai terus ke atas, kita gunakan rumus yang diperoleh di awal, dan ini membutuhkan 4 data ya, dari waktu sebelumnya dan dari waktu 2 tahap sebelumnya ya. Sekali ini 2 kali. Dari waktu sebelumnya dibutuhkan 3 data, dari waktu 2 tahap sebelumnya dibutuhkan 1 data. Nah, kita cari nanti tentunya seperti yang kasus parabolik, untuk waktu tertentu dicari sepanjang sumbu X, nanti maju lagi waktu berikutnya cari sepanjang sumbu X ya. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Begitu jelasan tentang persamaan diferensial parsial, penyelesaiannya secara numerik ya. Terima kasih.